Yang kayak kalau yang ke atas itu kita sakitnya tuh di sini. Lain kali tanya, nih apa kamu lihat ini, lihat kamu enggak? Oh iya ini tuh nggak boleh. Sampai sekarang saya sedih, jadi saya pengen nangis. Saya nggak lulus dalam sekolah. Kamu kalau anak bapak jangan nangis, kamu harus maju. Bawa motor bapak, pergi kamu senang-senang. Bukan akhir dari Segalanya. segalanya, masih ada kesempatan untuk mengulang. Halo, selamat datang kembali di podcast Magang. Kali saya nama Mas Arvin. Teman-teman semuanya di sini dan kedatangan seorang tamu teman kita dari mana? Dari Toyama. Dari Toyama, tetap dari Toyama lagi karena kita ya masih tahap berkembang, jadi ya apa ya bantu-bantulah. Iya. Ya ini dia ada Mas Benny. Mas Benny, gimana kabarnya Mas Benny? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mantap. Alhamdulillah. Lama gak jumpa ini sama Mas Benny. Ya lagi biasa corona lah, masih takut gimana gitu. Ya juga sih, karena ada orang yang paranoid juga ada kan sama corona. Sebenarnya gitu. sih takut gimana, nggak takut sih, cuman kita ya menjaga aja lah. Soalnya dari perusahaan juga kan agak ngelarang, agak enggak, jadi ya aku keluar ragu-ragu. Bener. Bener sih memang. Jadi juga kan jatuhnya kalau sakit juga diri sendiri ya, bukan orang lain gitu kan ya. Nah, apalagi itu. Oh kane. Pakai deh siap. Pakai. Beneran takai. Di sini tuh mahal. Berobat itu mahal di sini. Work lah ya. Iya. Soalnya saya kemarin aja pas mata saya sakit itu, periksa aja satu kali, cuma diperiksa doang. Itu habis sekitar kalau cruise Indonesia 200.000. Periksa doang. Obat Belum dikasih. Terus datang lagi 2 kali, periksa lagi, dikasih obat, itu habis sekitar 300.000 lagi. Padahal itu 3 kali. Udah pakai itu ya, apa namanya? Udah pakai, kalau itu BPJS lah, kalau BPJS salah ya. BPJS lah. Kalau di sini itu namanya Okenso. Kartu kesehatan itu. Udah pakai itu padahal. Masih tetap mahal. Nah, gimana Mas Benny ini kerjaan gimana kerjaan? Kerjaan alhamdulillah lancar ya, semenjak corona ya kita semua pasti merasakan lah yang namanya turun banget. Tapi ya udah mulai agak naik sedikit lah. Sedikit lah ya, sama aja. Kayaknya semuanya sih Ya, kayak gitu lah ya. Jadi kita mau banding-bandingin ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Setiap kaisa masing-masing. Benar, kalau dibanding-bandingin juga nggak ada habisnya. Betul. Bandinginnya sama yang atas sih soalnya. Kalau bandingnya sama yang bawah mah ya Nah, kita bangga. Masih bangga lah. Jangan sampai kita bandingkan kayak kalau yang ke atas itu kita sakitnya tuh di sini. Iya, udah capek, kok masih segini gitu ya. Aduh, tuh kan. Tapi nih ngomong-ngomong apa ya, kan kerjaan udah lancar kembali ya, lemburan udah oke. Ya udah mulai beranjak lah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. BTW kerjanya apa sih? Oh, saya pengecoran, dibilangnya sih pengecoran logam. Cuman pengecoran logam kan dari tingkat 1, 2, 3. Lah saya itu sebelum dijadikan logam, saya bahannya. Oh. Gitu. Saya bahannya. Jadi bahannya itu kita dari pasir dipres. Jadi kan ya bentuk gelas lah, bentuk vas lah. Ntar kita dikirim ke perusahaan yang mencetak dengan logam. Jadi kayak kalau tempatnya saya kan yang nyetaknya gitu. Iya. Tempatnya Mas Oh iya. bikin cetakannya Itu, gitu istilahnya. aku sama Mas Saifi malah kaisanya malah jadi saya ngedrop ke tempatnya Saifi. Jadi kerjasama. Ngesuk gitu Betul. ya. Betul. Jadi ini jadinya kamu seperti ini loh. Oh ternyata saya taunya itu dari awal saya kerja itu belum tahu jadinya kayak gimana. Tapi tahu-tahu kok pada waktu saya ketemu Saifi di Kaisa mana Mas? Di sana. Oh iya, lama kelamaan aku bikin gini. Dia juga bilang begini loh. Ini barangku loh. Oh iya ini ternyata sama. Betul. Cuman saya bahannya di pengecorannya di logamnya itu Mas Saifi. Betul. Terus itu kan apa ya? Kan pasti tiap hari itu kan beda-beda terus barangnya gitu ya. Ya. Itu kalau paling susah itu bikin apa itu?
bentuk apa? Bentuk apa gitu loh paling Kalau susah? paling susah itu sebenarnya kan ada manual sama Otomatis. mesin. Mesin. Manual sama mesin. Nah itu yang paling susah itu di mesinnya. Jadi mau cetakan apapun itu susah. Kok malah susah Kok yang malah di mesin? malah kebalikannya ya, malah Kak. kebalikannya ya. Iya. Padahal seharusnya pikiran Indonesia aja lah. Aku mending di mesin lah. Cuma tinggal tombol Nah, iya, selesai iya, gitu kan. harusnya. Nah, kalau di sini kalau saya kerjakan itu cetakan benar-benar cetakan besi berupa gelas. Seperti ini. 2 cetakan, ini ditaruh mesin, ini taruh mesin. Ntar mesinnya bisa nutup kayak gini. Dep. Pasir masuk di jos. Di sini tuh di sampingnya itu bara api. Nah, selesai buka, kita ambil barangnya. Nah, yang paling susah itu ada bekas namanya kayak gini kan Sambungan. ada sambungannya. Nah, itu ya yang sambungannya itu harus diperhatikan. Kalau sambungannya meceng seperti ini nggak bisa. Harus rata. Oh, Benar-benar rata. Jadi setelah kita ini kan ada bekasnya. Kita kikir sedikit, cuma ngoles aja gini. Pakai kikir ada khusus. Oh, bagus nggak masalah, kita lanjut ngerjainnya. Tapi kalau sampai masih pokoknya sebelum jadi benar-benar gelas murni sambungannya nggak kelihatan baru kita lanjut kerjaannya. Itu di situ susahnya di situ. Jadi di mesin tuh lebih susah nyeting biar itu apa cetakannya Betul. bisa rata Nyeting gitu. itu paling susah. Biar dapat hasilnya yang bagus gitu Betul. ya. Jadi nggak cepet enggak, semua orang itu nggak bisa cepet, tapi benar-benar bisa merhatiin loh, bisa merhatiin. Oh ini saya harus mengukur kekuatan tenaga itu sekian. Jadi kalau mamanya kok banyak kan yaudah, tambah mancing lagi, dibalikin lagi, ya itu yang paling susah di situ. Jadi harus emang benar-benar yang udah terbiasa gitu baru bisa Ya diitulah punya punya kekuatan feeling yang bagus. feeling yang Nah, bagus. itu. Feeling good. Tapi itu jadi lebih kayak kalau menurut Mas Benny lebih mudah yang manual daripada yang itu ya mesin kayak gitu Iya. lah ya. Ya, Padahal kalau menurut pandangan orang Indonesia orang padahal Indonesia ya, tetap manual, tetap mesin yang paling Mesin gampang. kan, iya. Nah, di Jepang kan serba mesin, tuh cenget ngapain mikir? Nah, di situ. Padahal prakteknya di sini mesin emang gampang di sini, cuman untuk proses settingnya itu yang susah. Yang susah lah ya, harus benar-benar presisi gitulah. Nah kalau itu kan pasti kan pernah itu bikin barang kayak misalnya aduh nggak pas ini gitu kan, terus atasan tahu gitu, pernah nggak sih kayak sampai dimarahin gitu? Pernah. Jadi pada waktu itu saya mungkin sudah jalan mau 1 tahun. Nah, barang ini kok cetakannya saya bikin kok masih ada gitu loh. Saya mau tanya, masih takut kan, masih baru kan, takut ini iya enggak. Udahlah, saya yakin bahwa ini bagus gitu. Ada cuman sedikit gesernya loh, tapi saya yakin nggak apa-apa lah. Juragan datang tapi saya sudah selesai loh. Ini tinggal, jadi setelah jadi itu dicat. Nah di catnya tuh kelihatan ternyata. Oh, nih apa kamu lihat? Ini lihat kamu enggak? Oh iya ini tuh nggak boleh. Nah, saya minta maaf dong. Iya. Nah, lain kali tanya. Setelah saya berulang itu ternyata kalau di sini kan kococo, mandor lah ya. Mandor. Sebelum saya ngomong, sebelum saya tanya, mandor itu akan diam. Sesulit apapun saya ngerjain sampai berjam-jam, mandor akan diem aja. Jadi kalau aku nggak, maaf Dor, itu kayaknya susah, tolong bantu ya, dia akan bantu. Tapi kalau sebelum dia bilang nggak akan bantu. Tapi mungkin itu kebanyakan juga kriteria orang sini kayak gitu mungkin ya. Soalnya di perusahaanku juga gitu, maksudnya mandor pun gitu loh. Tahu anaknya kesulitan pun diem gitu loh. Sebelum dia tanya gitu sendiri gitu. Kemungkinan mungkin di sini mementingkan privasi mungkin. Jadi lu gua sebelum lu minta tolong gua nggak akan bantu gitu. Mungkin seperti itu. Takutnya malahan ngeganggu gitu Nah, kan ya. Iya. Ya. Kayak sok tahu lu. Gitu. Terus ya ini mengingat masa lalu gitu kan. Aduh. Ini kalau sebelum saya potong untuk mengingat masa lalu kayaknya ini agak-agak bikin goyah hati saya gitu. Tapi juga kadang-kadang bikin semangat
untuk maju lagi. Nah, ya kan ada pepatah bilang, Apa? kadang masa lalu itu bisa memperbaiki masa depan kita. Bener banget. Berarti jangan lupa memandang ke belakang walaupun hanya sekejap. Iya betul sekali. Terus kapan ngomong-ngomong masa lalu tadi, Iya. sebelum ke Jepang ngapain sih gitu loh? Ini gimana nih? Wah ini jauh kan Hmm. dari kita remaja kah? Dari kita Ini aja lah. Ya masa-masa yang udah Masa-masa sebelum masuk ke Jepangnya dalam artian apa ya? Yang sulitnya lah, yang Berarti kan, sulitnya ya, sampai pingin ke Jepang. kalau saya Iya. dari kecil emang sudah susah sih ya. enggak, maksudnya pengen ke Jepang gitu loh. Oh saya merasa ke Jepang itu dari SMA. SMA karena saya itu sekolah di pelayaran. Pelayaran. Dan di pelayaran itu udah memfasilitasi untuk ke Jepang. Tapi nggak ikut program dari sekolah. Ikut pada ikut. waktu itu ikut. Pada waktu itu Ikut saya peserta terpendek. Terbogel. Oh, Terbogel. Oh, jadi- tingginya itu terbogel. berarti saking tingginya gitu ya? Iya betul. Jadi ujiannya itu dari mulai sit up, push up, angkat barbel, pull up, lolos semua. tinggi badannya kan. Tinggi badan nggak nyampe. Tapi dari pihak sekolah sama pihak Jepangnya, orang pihak Jepangnya ke sekolah. Itu pada waktu kelas 2 kalau nggak salah. Mau kenaikan kelas 3. Itu dites semuanya lulus fisik sampai medical ibarat kayak ini dikasih tisu kayak gini apa enggak, lidik apa enggak, terus kayak giniin biasa lah. Kalau Jepang kan ketat. Nah ini gimana, ini pendek, udah interview juga di situ, pendek gimana? Oh nggak apa-apa, ini anaknya rajin, dari pihak sekolah ini anaknya rajin, berikannya boleh dilihat, terus ini juga banyak berpartisipasi ke ekstrakurikuler gitu, bagus kok, saya jamin, dia bilang seperti itu. Karena kepala sekolahnya teman almarhum ayah saya, mungkin ya lebih membantu lah ya, walaupun mendorong gitu. walaupun agak bogel tapi ya seenggaknya kan di ya gitu lah, biasa permen Indonesia kan nggak jauh. betul. Kalau nggak ada orang belakang nggak bisa. Nggak ada orang belakang, nggak ada orang dalam gitu. Walaupun dari belakang, kalau ditusuk dari belakang sakit. Dia butuh kadang lah ya orang belakang. Nah itu jadi saya lolos dan kurang lebih emailnya datang itu 1 bulan setelah saya tes, email datang. Di Bambang di pengumuman kantor. Nah saya kan nggak tahu kan lolos nggak, saya nggak tahu. Pokoknya yang lolos itu terpampang di sini. Walaupun di semuanya mading gitu ya. betul. Semuanya kan lihat. Saya loh, nama saya kok nggak ada. Wah nggak lolos ini ternyata. Jadi segini kan ya kertas. Nah di sini tuh nama saya Beni Susanto. Di sini garis, di sini semua peserta. Otomatis kan ini otomatis saya nggak lihat nama atas karena di sini yang lolos Beni Susanto garis, terus ini baru garisnya tebel, terus ini peserta yang lainnya lolos. Lah ternyata saya itu peringkat A, sedangkan semuanya itu B. Oh, berarti Jadi saking paling ya. atas. Walaupun bogel tapi paling Paling atas atas. bro. Tuh, saya nggak tahu itu kenapa, saya nggak tahu bro. juga gitu ya. Saya nggak tahu. Alhamdulillah saya lolos. Orang tua pun senang banget. Terus? Tapi kejadian yang sangat Disayangkan. sampai sekarang saya sedih. Jadi saya pengen nangis. Saya nggak lulus Nggak lulus dalam artian? sekolah. Kenapa tuh? Ya nggak lulus. Gitu loh. Berarti dalam mata pelajaran yang nasionalnya gitu. Yang 3 saya menangis di bawah ibu, nangis benar-benar nangis di situ. Ya sujud minta maaf karena saya udah lolos, udah bangga gitu kan. Udah bangga ternyata saya tidak lulus. Tapi almarhum ayah saya bilang gini, pulang ke rumah saya nangis. Saya pulang kerja, Beni, aku nangis. Kamu anak saya bukan anak bapak. Kenapa? Kamu kalau anak bapak jangan nangis, kamu harus maju. Bawa motor bapak, pergi kamu senang-senang. Pergi kamu chat pikokan gitu loh. Ya kalau waktu SMS Iya, gitu iya. ya, pilok-pilok gitu. Saya ngerasa sedih di situ, tapi saya ngerasa saya harus maju. Almarhum saya bilang seperti itu. Maju, oke, saya maju loh. Bawa motor Shogun 110 warna hitam. Pergi aku ke teman nggak percaya kalau aku lulus.
Gak mungkin kamu gak lulus kamu. Aku itu ranking 2 bro. Aku nggak pernah bolos bro. Aku maaf, ini membuka aib cuman biar ya teman-teman tahu lah ya. Maksudnya bahwasanya itu sejahat seburuk-buruk apa kita di masa lalu, tapi berusaha untuk lebih baik di masa depan. Itu seperti itu loh. Benar. Pada waktu saya keluar dari rumah setelah saya menerima tidak lulus itu oleh almarhum ayah saya, suruh keluar, suruh cari hiburan, suruh gabung sama teman-teman. Tunjukkan kalau kamu emang nggak lulus, bilang nggak lulus, percayakan sama teman-teman. Bro pipi kok kan, saya utarakan semua, saya nggak lulus. Mohon percaya saya nggak lulus, ditulislah di baju, nggak lulus. Coret-coret besar di depan ada, di belakang ada, nggak lulus. Tapi tetap coret-coret baju, rambut semua coret-coret. Nyampe malam hari semuanya kumpul, ada keponakan saya yang sepeda sekolah. Nah, kita minum-minuman bareng di situ, maaf minuman keras. Kita minum-minuman di situ. Setelah keponakan tahu saya nggak lulus, dia nggak terima. Dia tahu saya, keponakan saya tahu saya. Dia ke sekolah tanpa saya ketahui, padahal di semua teman-teman dan keponakan saya itu kumpul di situ. Kita minum di situ, kita pesta di situ, walaupun saya nggak lulus, mereka semua menghormati saya. Ke sekolah hancur, sekolah kaca-kacanya sama keponakan saya, karena nggak terima saya nggak lulus. Itu karena nggak lulus saya gugur dari Jepang. Itu seperti itu. Kesempatan luar biasa buat saya itu. Itu kesempatan luar biasa. Yang kenangan yang membuat saya menjadi saat sekarang ini juga dorongan seorang istri, tapi juga riwayat-riwayat yang benar-benar dari almarhum ayah saya. Itu orang tua lah ya gini lah ya. Nomor 1 itu. Nomor 1. Tapi kan Tuhan telah menggantikan. Iya. Dengan sekarang. Iya betul. Dengan bantuan sekarang dipindah alihkan kedatangan dari orang tua ke istri saya. Gitu seperti itu. Tapi ngomong nggak lulus juga saya pernah nggak lulus. Tapi nih nggak lulus, saya potong lagi. Nggak lulus itu April waktu itu kan, rata-rata itu April. Saya ke sekolahan, saya bilang saya nggak lulus, saya mau lanjutin, maksudnya ngelanjutin. Paket saya. Nggak mau. Saya nggak mau. Buat apa orang tua saya nyekolahin 3 tahun saya pakai saya nggak mau, saya akan ngulang. Tapi saya cuma ikut pelajaran yang 3 itu sama les. Gimana? Boleh. Akhirnya saya berjuang dengan teman-teman yang nggak lulus yang lainnya. Kurang lebih ada 21, tapi yang berhasil saya bujuk itu 11. Dan saya nggak mau kelas 3, saya harus disebut kelas 4. Saya bangga dong. Saya nggak murung di saya kelas 3, saya udah nggak kelas 3, saya kelas 4. Padahal saya 1, 2, 3 ya? Nah, upacara pun saya nggak mau bareng kelas 3, saya kelas 4. 11 orang itu. Itu seperti itu. Dan akhirnya saya lulus dengan, ya alhamdulillah, peringkat yang agak bagus lah. Berarti ngulang 1 tahun lagi tuh? Ngulang 1 tahun, tanpa ragu, tanpa apapun. Luar biasa banget asli. Beneran. Ijazah loh, bukan paket C loh, ijazah loh. Ini buat teman-teman ya, berarti nggak lulus itu bukan berarti apa ya, bukan akhir dari segalanya. Masih ada kesempatan untuk mengulang gitu, kalau mau dan yang penting semangat dan punya keyakinan sendiri. Intinya kalau ada sebuah masalah itu jangan kabur lah ya. benar. Bisa mungkin kita tantang masalah kabur itu, pasti akan ketemu lagi. Ya, mungkin bedanya kalau saya dulu kan waktu SMP. Oh SMP saya nggak lulus, saya pakai C pak. Right. Saya pakai C. Jadi itu sama persis kejadiannya. Apa? Ibu yang ngambil gitu, aduh nggak lulus. Ya sakit itu ya, saya sakit dia. Aduh, sampai apa? Ini hancur lah ya. Yes, bener-bener marah saya pak di sekolah pak. Beneran, saya marah di sekolah itu, ternit hancur bener saya. Pulang. Karena mungkin ya belum dewasa. Iya, mungkin SMP kan masih labil. Iya gitu, betul. kan. Pulang terus. Setelah pulang itu ngapain ya gitu. Habis marah terus ngapain gitu ya. Kan belum jauh mainnya gitu kan, belum jauh. Terus akhirnya nurut lah gitu. Akhirnya nurut lagi ke orang tua, ya ikut paket C gitu. Saya paket C itu. Listriknya mati nggak mbak? Nggak apa-apa lah, listrik mati udah biasa. Bayar nggak? Hah? Bayar nggak? Apanya? Listriknya? Oh ini alhamdulillah free pak. Oh iya, free. Jadi ya kadang mati kadang gitu ya. Nah terus
niat kan ini udah ke Jepang dulu udah gagal Hmm. gitu kan gara-gara cuma karena nggak lulus sekolahnya tapi itunya udah lulus. Punya keyakinan, punya niat lagi pengen datang ke Jepang lagi itu sejak kapan sih? Masih sama, dari awal pun masih sama, keinginan pun gini. Dari pokoknya dari SMP saya belum bukan ke Jepang, dari SMP saya punya keyakinan suatu saat saya akan naik pesawat kemanapun, entah itu Pelesir, entah itu piknik, entah itu kerja kemanapun. Itu SMP. Nah ke Jepang itu saya kan ke Jepang, jadi tanaman omongan saya itu langsung ke dalam pikiran dan ke hati saya, jadi gunakan itu dengan senjata. Nah dari walaupun saya nggak lulus, saya masih sekolah, masih dalam hati tetap masih ada pegangan bahwa saya suatu saat pasti akan ke Jepang. Saya kerja, saya lulus sekolah, saya kerja di mana-mana, melalang buana, luar Jawa pun saya pernah. Saya ketemu istri saya menikah, kurang lebih saya dikaruniai 2 orang anak. 1 orang anak kita pernah membahas seperti itu, saya suatu saat akan pergi ke luar negeri, entah itu kemanapun, tapi keinginan saya ke Jepang gimana. Kita ngobrol dulu ke istri, waktu punya anak pertama, ya boleh, suatu saat nanti kita pasti punya jalan. Anak kedua, saya masih bekerja juga, tapi masih punya keinginan, tetap masih keyakinan, iya, cuman bicara masih, ya mungkin masih belum. Pada waktu lahir ketiga itu tanggal 28 Oktober itu lahir anak saya ketiga, 28 Oktober tahun 2019. 18. 18. 2 tahun ini, 3 tahun ini 18. Berarti 28 Oktober tahun 2018 anak ketiga saya lahir. Nah itu saya benar-benar dikasih karunia anak ketiga dan saya mendapat untuk berangkat diklat ke Jepang. Waktu itu ketemu saya Pak ini Pak pas diklat. Hmm. Awal diklat ketemu saya ini pas anak lahir ya. Betul sekali. Setelah anak Iya. Berarti anaknya lahir pas hari Sumpah Pemuda ya. 28. 28 Oktober. Oh iya Iya. benar. Itu hari Sabtu jam 1. Minggunya saya berangkat untuk diklat. Saya dapat karunia luar biasa, mendapat titipan lagi ketika anak saya lahir, dan saya mendapat anugerah lagi, rezeki lagi, yaitu untuk berangkat diklat. Itu hadiah yang dari Alhamdulillah, yang luar gitu biasa, ya. benar-benar luar biasa buat saya. Bersyukur banget. Wah, sangat-sangat bersyukur sama istri yang selalu mendukung, sama keluarga. Ya emang itu sih ya. Apa? Semangat terbesar kita itu emang keluarga, dan ya intinya keluarga gitu ya. Itu semangat terbesar. Yang penting kita tanamkan di hati lah. Kalau hati kita benar-benar teguh, pasti kita akan selalu maju. Walaupun itu susah, pasti kita akan maju. Rintangan apapun pasti kita akan maju. Seperti itu. Pak, nah terus ada kan kayak gue bener-bener pengen ke Jepang, itu udah dikaruniai anak terus dapat sekaligus dapat itu kan panggilan job desk ke Jepang gitu. Terus nyampainya di Jepang tuh ngerasa gimana? Kaget atau gimana gitu? Awal nyampe ke Jepang gitu. Kalau awal ke Jepang sih, ini masalah kagetnya itu dalam hal apa dulu? Maksudnya Ya perasaan gitu loh. Perasaan Perasaan itu luar gimana biasa sih gitu. seneng gitu atau kaget gimana gitu. kalau masalah kaget untuk perasaan yang wah itu enggak, soalnya ya saya sudah melalang ke Buana kemana aja kan ya, kecuali ke luar negeri. Jadi orang yang kayak apapun juga saya tahu gitu. Jadi setelah sama Jepang, ya perasaan saya tinggal menyesuaikan dengan apa yang saya ada di depan saya dan sekitar saya, cuman itu aja sih. Tapi kan ngomong kan Jepang kan istilahnya apa ya? Tujuan awal Anda gitu loh. Tujuan yang Anda ingin pergi gitu loh. Yang pertama jelas untuk membayar utang-utang. Ya, saya. tapi kan setelah nyampe sini itu kan pasti kan apa ya kan Akhirnya saya gitu sudah loh. dapat mewujudkan keinginan saya yang kalau dulu pengen untuk ke Jepang. rasa itu ya pasti ada maksudnya. Itu pertama kalau itu pas kita pegang yang namanya buat apa tiket ya, tiket. Kita pegang tiket, apa benar ini aku mau ke Jepang, yang impian dari dulu loh ya. Nah, iya, ini gitu. ini benar. Kalau emangnya benar, mudahkanlah
sebelum naik pesawat aku seperti itu, mudahkanlah di perjalanan dan sampai sana pun saya diberi kesehatan untuk mewujudkan cita-cita saya. Ya nyampe sini ya karena sudah diluapkan sebelum naik pesawat, ya berarti nyampe sini tinggal ibaratnya Wah. jadi ibaratnya nahan napas, setelah nyampe Jepang Kentutnya keluar. betul sekali. Jadi benar-benar lega. Lega, ya. Nggak ada beban sama sekali gitu. Itu seperti yang saya rasakan itu seperti itu. Kan udah ditahan terus kentutnya keluar. Lega. Oke lah ya. Nah,